Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan idhhab ila fir'auna innahu tagha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin para pecinta Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas ini imannya kokoh, punya ilmu yang nafi', punya amal yang solih, yang ikhlas dan istiqomah. Dengan demikian Allah akan mentakdirkan seluruh pecinta Masjid Al-Ikhlas ini untuk menjadi hamba Allah. Yang kedua, menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Doa-doa yang kita panjatkan setiap hari, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini kita masih bisa menyaksikan ayat-ayat Allah di dalam Masjid Al-Ikhlas ini. Semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan semakin luas, semakin besar. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada seluruh para jamaah pecinta Masjid Al-Ikhlas ini. Oleh karena itu, doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh muslimin muslimat yang masih hidup, yang sudah mendermakan harta bendanya demi syiar Masjid Al-Ikhlas ini, mudah-mudahan syiar-syiarnya, sodakohnya didasari dengan hati yang takwa. Jenengan lihat nanti di surat 22, namanya surat Al-Haji, ayatnya 32. Syiar agama Allah itu dikarenakan hati-hati para jamaah adalah hatinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, beserta keluarga besarnya, para sahabat-sahabat setianya, para tabi'in, para habaib, para kiai, dan seluruh para ustadz ustadzah yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang nabi yang diberikan julukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalimullah, yaitu seorang nabi yang diajak bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya adalah Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa ini, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ketegasan, tegas di dalam menyampaikan risalah Allah. Akan tetapi Nabi Musa alaihi salam memohon untuk didampingi kakaknya sendiri, yaitu Nabi Harun alaihi salam.
Nabi Harun dikenal seorang nabi yang santun, seorang nabi yang lemah lembut di dalam tutur kata-katanya, sehingga Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dakwahnya berhasil. Karena Nabi Musa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ucapannya keluh tidak selancar dengan Nabi Harun alaihi salam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di surat 20 namanya surat Toha, ayatnya ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jasadnya Fir'aun itu oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja diutuhkan. Masih sampai sekarang ini kita bisa menyaksikan jasadnya Fir'aun. Tapi bukan berarti jasadnya utuh, bukan berarti dia orang baik. Tapi Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dikenang sepanjang zaman peradaban manusia. Fir'aun mendapatkan julukan laknatullah alaih, Fir'aun yang terlaknat dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam sudah mendatangi yang namanya Fir'aun itu untuk menerima risalah ilahi. Tapi yang namanya Fir'aun, dia menolak, dia sombong sekali, yaitu menolak kebenaran, dan yang kedua meremehkan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita kembali ke surat Toha tadi, ayat yang ke-24. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya, kemudian ia memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk pergi kepada Fir'aun yang sangat kejam dan mengajaknya agar ia mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mengancamnya akan mendapatkan murka dan siksa dari Allah jika ia membangkang dan melampaui batas. Di surat 79 namanya surat An-Nazi'at, ayatnya juga 24.
Jadi memproklamirkan dirinya Fir'aun itu menjadi Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati. Di dalam hidup ini janganlah menjadi orang yang sombong. Kalau jadi seorang pemimpin, tirulah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi-nabi dan rasul yang jumlahnya 25 nabi dan rasul, mereka semuanya adalah contoh-contoh terbaik bagi kita. Tidak kurang contoh. Umatnya Nabi Muhammad ini tidak kurang contoh. 25 nabi. Makanya jangan sekali-kali umat ini mempunyai perilaku seperti yang sudah ada di dalam Al-Quran pada zaman-zaman dahulu. Bahkan dia durhaka dan sombong. Ia berani mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan dengan ucapannya, sayalah Tuhan kalian yang tinggi. Coba kita lihat, kalau ada yang namanya makhluk itu berucap seperti itu, tunggulah, pasti dan pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa setelah perintah itu datang, Nabi Musa alaihissalam diam, tidak berkata-kata selama 7 hari, memikirkan beratnya tugas yang dibebankan kepadanya. Setelah ia didatangi malaikat dengan ucapan, taatilah Tuhanmu sesuai dengan perintahnya, barulah ia bangkit melaksanakan perintah dan mengharapkan agar Allah melapangkan dadanya untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berani dalam menghadapi Fir'aun. Ia merasa bahwa beban yang dipikulkan atasnya adalah suatu urusan yang besar dan amat berat, tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan keberanian yang mantap dan dada yang lapang. Ia diperingatkan untuk menghadapi seorang raja yang kekuasaannya paling besar, paling kejam, sangat ingkar, sangat banyak tentaranya, makmur kerajaannya, berlebihan dalam segala hal. Puncak kesombongannya itu ialah dia tidak mengenal Tuhan selain dirinya sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa, bumi kita NKRI ini mudah-mudahan seluruh warga buminya beriman takwa, para pemimpinnya beriman takwa, para menterinya beriman takwa, sehingga siapapun yang akan menjadi pemimpin nanti, dia adalah hamba Allah dan khalifatullah fil ard yang rahmatal lil alamin. Dengan komitmen P5 dan memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945,
dan berintegrasi dengan nilai-nilai Islam. 114 surat, 6.236. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wad dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal azimi wa adimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin. Warda an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairis sahabati wat tabi'in wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara-saudari kami, kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah ya Allah kami panjang umur bil barakah wa bit taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kami nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh pemimpin-pemimpin kami, para presiden-presiden kami, para menteri-menteri kami yang sudah wafat, dan seluruh kaum mukminin, kaum mukminat, pecinta Masjid Al-Ikhlas ini ya Allah. Anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.
Waladikrullah akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن